anak-anak kelas 7, selamat berjumpa bersama saya Ibu Maria. Video kali ini kita akan belajar bab 1 demi keluarga, yaitu berbicara tentang teks deskripsi. Materi ini sudah kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Baik, kita langsung saja. Tujuan mempelajari materi ini, kalian bisa langsung baca di layar ya. Videonya di skip sebentar. A. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara jelas, rinci, dan seolah-olah pembaca dapat melihat atau merasakannya langsung dengan panca indera. Jadi, teks deskripsi ini menonjolkan pengamatan citra panca indera dan penggunaan bahasa yang dapat membangkitkan imajinasi pembaca. Agar memahami teks deskripsi, maka inilah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan topik utama. Yang dimaksudkan di sini adalah topik yang ingin dibahas dalam teks deskripsi. Yang kedua, menafsirkan rincian deskriptif, yaitu yang menjelaskan tentang objek. Yang ketiga, mengenali pola pengembangan teks, yaitu dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Yang keempat, membedakan fakta dan opini. Yang dimaksudkan di sini jika terdapat kesan dari penulis. Langkah-langkah menemukan ide pokok dalam teks deskripsi. Yang pertama, membaca dan mencermati setiap kalimat dalam paragraf. Yang kedua, mengidentifikasi ide atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Yang ketiga, menentukan satu kalimat yang paling cocok menjadi kalimat utama. Dan yang terakhir, menemukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita ini kemudian menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik kepada para pendengar atau pembacanya. Sudut pandang dibedakan menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku atau saya, atau bisa juga kami. Ini disebut sudut pandang jamak. Ketika menggunakan sudut pandang orang pertama, seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam suatu cerita yang sedang dibuat. Si pembaca juga akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkan. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Jenis sudut pandang orang kedua ini menggunakan gaya kau sebagai suatu variasi cara memandang tokoh aku dan dia. Pemahaman lainnya dari jenis sudut pandang orang kedua adalah adanya narator yang kemudian berbicara kepada kalian. Sudut pandang orang ketiga. Teknik jenis sudut pandang dalam cerita orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia, mereka, ia, atau juga nama tokoh dalam bentuk jamak mereka. Apakah kalian memiliki buku harian? Salah satu bentuk tulisan yang biasa menggunakan sudut pandang orang pertama adalah buku harian. Secara umum, buku harian dipahami sebagai catatan kejadian yang kita alami sehari-hari
atau catatan kejadian yang mengesankan. Buku harian ditulis sebagai kenangan masa-masa yang pernah dialami, sebagai bahan refleksi atau evaluasi, sekaligus sebagai media untuk mencurahkan perasaan kita terhadap sesuatu. Melalui buku harian, kita dapat mendeskripsikan secara terperinci suatu peristiwa dan perasaan kita secara personal atau pribadi, sehingga kita dapat menggambarkan semua hal secara bebas. Buku harian tidak dirancang untuk diterbitkan, namun ada buku harian tokoh Indonesia maupun dunia yang diterbitkan dan menjadi inspirasi bagi para pembacanya. Baik, kita lanjut. Ada 4 struktur teks deskripsi. Yang pertama, judul, yaitu hal yang menggambarkan isi teks deskripsi. Yang kedua, identifikasi, yaitu bagian yang berisi gambaran umum suatu objek, mulai dari nama, lokasi, serta sejarah. Lalu yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan yang lebih rinci dari objek tersebut, tetapi berdasarkan pandangan penulis. Yang keempat, kesimpulan yang berisi ringkasan singkat. Jenis-jenis konjungsi. Yang pertama, konjungsi penambahan. Contoh, dan, serta, juga. Fungsinya untuk menambahkan informasi. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi perbandingan. Contoh, seperti, bagaikan, layaknya. Fungsinya untuk membandingkan dua hal. Yang ketiga, konjungsi keterangan tempat atau waktu. Contoh, di, pada, ketika, setelah. Fungsinya untuk menjelaskan kata-kata atau waktu. Keempat, konjungsi penyebab. Contoh, karena, sebab. Fungsinya menyatakan sebab suatu kondisi. Baik anak-anak, itulah materi pada video ini. Silakan disimak dan diringkas yang penting-penting bagi kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembelajaran ini atau jika ada yang kurang. Sukses selalu.